kecepatan yang sangat menakutkan. Semua orang bisa melihat kalau VCR seperti Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin untuk memulai kegiatan pentas pengadaan barang jasa pada siang hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Direktur Advokasi Pemerintah Pusat, yang terhormat kepada Bapak Ibu di lingkungan LKPP, yang terhormat kepada Bu Esi dan Bu Regina selaku narasumber pada kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan barang jasa pada siang hari ini, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta kegiatan pentas siang hari ini. Hadirin yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul dalam kegiatan peningkatan kapasitas pengadaan barang jasa dengan tema bimbingan teknis metode mini kompetisi konstruksi sesuai Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024. Pentas merupakan salah satu kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat LKPP yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pemahaman seluruh kepentingan dalam bidang pengadaan barang jasa pemerintah. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wirda selaku MC pada kegiatan hari ini. Kami informasikan kepada Bapak Ibu peserta untuk mengisi daftar hadir yang akan dikirimkan di kolom chat pada akhir pemaparan dari narasumber. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, mohon izin kepada Ibu Sari untuk dapat membuka serta memberikan arahan pada kegiatan pentas ini. Kepada Ibu Sari, dipersilakan. Suara saya apa terdengar? terdengar, Bu. Baik, terima kasih Mbak Wirda. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di siang hari ini ya. Sebagaimana tadi yang Mbak Wirda sampaikan, kegiatan pentas ini merupakan kegiatan rutin ya Bapak Ibu ya. Memang kita adakan untuk forum silaturahmi ya antar para pelaku pengadaan di sini. Dan memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas. Nah, di tema kita kali ini ya, harapannya bisa ada sharing knowledge lah ya terkait panduan penyelenggaraan e-purchasing, khususnya metode mini kompetisi ya, yang bisa dilakukan oleh baik PPK maupun oleh pejabat pengadaan. Nah, ini juga karena ada SE baru ya Bapak Ibu ya, SE dari Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 ya, di mana harapannya Bapak Ibu selaku PPK dan PP nantinya ketika melakukan e-purchasing dengan katalog bisa melakukan metode mini kompetisi khususnya untuk kegiatan konstruksi ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau barang jasa lainnya sudah biasa ya Bapak Ibu ya, tapi karena ini konstruksi adalah hal yang baru, makanya kami lakukan kegiatan untuk peningkatan kapasitas di siang hari ini. Besar harapan kami semoga acara pentas di minggu ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Mungkin begitu Bapak Ibu sebagai pembuka diskusi kita di siang hari ini, saya kembalikan lagi kepada Mbak Wirda. Silakan Mbak Wirda. Baik, terima kasih kepada Ibu Sari telah membuka kegiatan pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Esi untuk dapat menyampaikan paparan pada siang hari ini. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Wirda. Suara saya sudah terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Mohon izin Bu Sari Melani dan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, selamat siang Bapak Ibu peserta pentas pada siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Rani Esihapsari. Saya penelaah kebijakan pengadaan barang jasa di Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP. Nah, siang hari ini juga turut hadir bersama kita semua rekan saya Mbak Regina Francisca. Di sini kami akan menyampaikan materi bimbingan teknis mini kompetisi pekerjaan konstruksi pada aplikasi katalog elektronik. Nah, mungkin dapat saya sampaikan Bapak Ibu, secara fitur di aplikasi ini memang baru saja rilis ya, tepatnya di tanggal 17 Mei begitu di aplikasi production katalog elektronik. Jadi ya, jadi mungkin secara fitur ini masih terbilang sangat baru Bapak Ibu, tapi saya tempat lihat beberapa begitu sudah ada yang sempat mencoba-coba membuat paket mini kompetisi. Nah, harapannya dengan sesi BIMTEK di siang hari ini Bapak Ibu nanti bisa jadi panduan bagi Bapak Ibu juga dalam melakukan praktek mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Nah, untuk user guide atau panduan ini juga sedang kami siapkan. Bapak Ibu mungkin tidak lama lagi akan bisa rilis dan bisa diakses di aplikasi katalog elektronik. Nah, sebelum masuk ke demo aplikasi, Bapak Ibu, saya mungkin izin sekilas akan menyampaikan terkait kebijakan mini kompetisi konstruksi sesuai dengan SE 3 tahun 2024. Saya izin share screen. Nah, baik Bapak dan Ibu, mohon maaf tadi sedikit ada kendala teknis. Gambar saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Sudah jelas, jelas. Baik, terima kasih Pak. Jadi sebelumnya saya sampaikan juga Bapak Ibu bahwa mini kompetisi ini merupakan salah satu metode belanja lewat katalog elektronik ya, Bapak Ibu. Salah satu metode e-purchasing selain negosiasi. Nah, secara fiturnya sendiri, Bapak Ibu, sebenarnya mini kompetisi ini sudah ada ya sebelumnya, gitu. Ada mini kompetisi spesifikasi, kemudian ada juga mini kompetisi produk, begitu. Tapi seiring berjalan waktu, Bapak Ibu, kami banyak menerima masukan begitu dari teman-teman di kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah, terutama dari Kementerian PUPR dan juga rekan-rekan di Dinas PU di Pemda, bahwa ternyata mini kompetisi yang sudah tersedia, minkom produk, minkom spek, itu ternyata belum pas, kurang pas gitu ya kalau diterapkan untuk pengadaan pekerjaan konstruksi. Nah, berdasar dari masukan dari rekan-rekan tersebut, Bapak Ibu, kami coba mengembangkan satu fitur baru
yaitu mini kompetisi khusus untuk pekerjaan konstruksi. Nah, sampai dengan diimplementasikannya begitu Bapak Ibu di sistem ya per tanggal 17 Mei lalu gitu kami sangat terbuka begitu kalau nanti dari Bapak Ibu kiranya ada masukan terhadap fitur ini dipersilakan gitu. Harapannya masukan-masukan ini nanti bisa jadi perbaikan untuk fitur ini di katalog versi 5 atau juga nanti untuk pengembangan ke depannya di katalog versi 6. Baik, saya izin lanjut Bapak Ibu. Nah, untuk dasar penyelenggaraannya sendiri Bapak Ibu, ini yang baru saja terbit ya di bulan Februari lalu. Surat edaran Kepala LKPP nomor 3 tahun 2024 ini tentang panduan penyelenggaraan e-purchasing katalog elektronik melalui metode mini kompetisi bagi pejabat pembuat komitmen dan pejabat pengadaan. Mungkin kalau Bapak Ibu sebelumnya sudah kalau kami cek di transaksi di katalog itu kan ternyata sudah banyak ya yang praktek menggunakan Minkom produk, Minkom spec gitu. Yang dulu mungkin hanya acuannya berdasarkan user guide saja atau panduan aplikasi saja. Nah, saat ini Bapak Ibu kami sudah terbitkan aturan yang mungkin lebih komprehensif gitu ya yang mengatur tahapan-tahapan dalam melakukan mini kompetisi. Berikutnya, Bapak Ibu, untuk tahapan mini kompetisi, khususnya pekerjaan konstruksi, ini kami bagi menjadi 2 ya. Ada tahap persiapan dan juga ada tahap pelaksanaan. Jadi untuk persiapan ini dilakukan di luar sistem gitu atau offline. Sedangkan untuk pelaksanaan ini nanti dilakukan lewat sistem atau online gitu. Nah, untuk tahap persiapan Bapak Ibu nanti outputnya berupa dokumen kompetisi ya atau kita singkat doktis begitu untuk lebih ringkas menyebutnya. Nah, di doktis ini Bapak dan Ibu memuat informasi ya kurang lebih terdiri dari informasi spesifikasi teknis pekerjaan yang akan dilakukan, termasuk juga gambar rencana atau DED, ini juga disertakan di dalam doktis. Kemudian informasi kedua yang harus juga disertakan yaitu rencana perkiraan biaya atau RPB, di mana RPB ini nantinya Bapak Ibu akan menjadi nilai pagu paket pengadaan. Jadi di aplikasi nanti bahasanya nilai pagu paket pengadaan, di mana nilai pagu paket ini yang nanti jadi batas atas penawaran gitu. Jadi penyedia tidak bisa menawar harga lebih dari pagu paket pengadaan yang sudah ditetapkan di sini. Kemudian selain itu di dokumen doktis ini Bapak Ibu juga bisa memuat rencana penetapan uang muka dan jaminan uang muka apabila ada, kemudian rencana jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan retensi apabila ada, dan juga persyaratan lainnya. Jadi tidak mengunci hanya 5 poin ini saja Bapak Ibu. Jadi silakan nanti kalau Bapak Ibu ingin menambahkan informasi atau persyaratan lainnya di dalam doktis ini dipersilakan. Nah, setelah dokumen kompetisi ini nanti ditetapkan gitu Bapak Ibu oleh PPK atau PP, selanjutnya akan lanjut ke proses pelaksanaan ini kompetisinya di aplikasi gitu. Jadi secara urutan tahapan sebenarnya ini hampir mirip ya atau kurang lebih sama dengan tahapan mini kompetisi spesifikasi atau produk yang sebelumnya sudah berjalan Bapak Ibu. Jadi untuk memulai mini kompetisi pekerjaan konstruksi tentunya Bapak Ibu nanti ketika di aplikasi akan dihadapkan 3 pilihan ya. Mini kompetisi produk, mini kompetisi spesifikasi, dan juga mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Jadi jika Bapak Ibu akan melakukan pengadaan untuk pekerjaan konstruksi, pastikan nanti Bapak Ibu pilihnya tipe mini kompetisinya yang
pekerjaan konstruksi. Wirda mungkin boleh dibantu untuk mute. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu pastikan ya pilih tipe mini kompetisinya yang mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Nah, selanjutnya proses mini kompetisinya dimulai dengan proses pembuatan paket di sistem, Bapak Ibu. Setelah paket mini kompetisinya jadi, itu akan dilanjutkan dengan proses penawaran dari penyedia yang menayangkan produk di aplikasi katalog elektronik. Jadi penawaran ini terbatas ya, Bapak Ibu, kepada penyedia yang tayang saja. Nah, setelah penyedia menawar sampai dengan nanti masa pemasukan penawaran ditutup, begitu, sistem akan menyiapkan atau menampilkan papan peringkat kompetisi. Jadi akan ada sortir begitu di sistem, mulai dari penawaran yang harga terendah sampai yang tertinggi. Gitu. Sistem sudah menyiapkan pemeringkatan ini di sistem begitu. Nah, dari pemeringkatan sistem tersebut, Bapak Ibu nanti bisa melakukan pemilihan calon pemenang, kemudian verifikasi data kualifikasi kalau memang status penyedianya kualifikasinya belum verified, dan juga di tahap akhir yaitu publikasi kompetisi atau penetapan pemenang. Nah, setelah penetapan pemenang, ini prosesnya akan lanjut ke proses e-purchasing, Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ternyata penawarnya lebih dari 1, minimal 2 begitu, nah Bapak Ibu akan lanjut ke proses e-purchasing langsung ke tahap persetujuan paket. Tapi kalau ternyata selama pemasukan penawaran yang nawar cuma 1 penyedianya gitu, maka nanti ketika Bapak Ibu masuk ke menu e-purchasing akan muncul menu negosiasi gitu. Jadi akan ada proses negosiasi lagi pada saat e-purchasing. Nah, kurang lebih seperti itu tahapan secara keseluruhan Bapak Ibu. Nah, di slide selanjutnya akan coba kami jabarkan tahapan masing-masing tahapan ini secara terperinci begitu. Nah, berikutnya Bapak Ibu ini merupakan tahapan pembuatan paket ya. Jadi tahapan pembuatan paket ini bisa dilakukan oleh PP atau PPK. Prosesnya dimulai dengan membuat paket mini kompetisi ya. Tadi pilih mini kompetisi jenisnya pekerjaan konstruksi. Kemudian Bapak Ibu PP PPK ini akan dihadapkan kepada beberapa isian gitu yang harus diisikan sebelum nanti memulai kompetisi gitu. Nah, tahap pertama ini Bapak Ibu harus mengisikan atau membuat judul kompetisi gitu. Silakan diinputkan judul kompetisi atau nama paket pekerjaannya. Kemudian Bapak Ibu pilih kompetisi ini akan dilakukan di etalase produk yang mana gitu. Pilih etalase produk, kemudian Bapak Ibu mohon izin Bapak Ibu ada gangguan teknis sedikit. Nah, baik Bapak Ibu saya izin lanjut. Mohon maaf tadi ada gangguan teknis sedikit. Tadi proses pembuatan paket mini kompetisi dimulai dengan pembuatan atau penginputan judul kompetisi atau judul nama paket begitu. Kemudian Bapak Ibu pilih di etalase produk mana paket tersebut akan dikompetisikan. Setelah pilih etalase produk, proses selanjutnya adalah memilih kategori. Mohon maaf Mbak. Ya. Sepertinya ada yang saya screen lagi.
Oke, Pak Ahmad Salam, boleh tolong layarnya dikeluarkan. Baik, terima kasih Mas Ahmad. Mbak Esi boleh. oke, baik. Terima kasih Mbak Wirda. Saya izin coba share screen lagi, Bapak Ibu. Lancar-lancar gitu. Oh, komunikasinya dengan transportasinya. Ya, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Saya izin lanjut. Tadi setelah mengisi judul kompetisi, memilih etalase produk, Bapak Ibu akan memilih kategori atau subkategori, tergantung nanti struktur etalase produk yang Bapak Ibu pilih. Kalau memang struktur terkecilnya subkategori, ya nanti Bapak Ibu akan pilih subkategori. Nah, di sini ada satu hal yang membedakan Bapak Ibu antara mini kompetisi pekerjaan konstruksi dengan minikom lainnya, minikom spesifikasi dan juga minikom produk. Jadi di minikom pekerjaan konstruksi ini, Bapak Ibu PP, PPK nanti bisa memilih beberapa item pekerjaan di lintas kategori atau subkategori dalam satu etalase produk. Begitu. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh Bapak Ibu ada pekerjaan pengaspalan gitu ya, overlay. Pekerjaannya terdiri dari pekerjaan misalnya ya Bapak Ibu pekerjaan drainase, kemudian ada perkerasan, ada pekerjaan persiapan gitu yang mana kalau dilihat di etalase ternyata lokasinya berada di kategori yang berbeda gitu atau di subkategori yang berbeda. Nah, dengan minikom pekerjaan konstruksi ini, Bapak Ibu nanti bisa memilih pekerjaan-pekerjaan itu, walaupun tidak berada dalam kategori atau subkategori yang sama, sepanjang berada dalam satu etalase produk yang sama. Gitu, Bapak Ibu. Ini hal yang menjadi pembeda juga ya, mini kompetisi pekerjaan konstruksi dengan minikom lainnya. Nah, setelah memilih kategori atau subkategori produk, Bapak Ibu akan menentukan item pekerjaan konstruksinya. Kira-kira tadi ya, ada pekerjaan drainase, perkerasan lentur kah, atau apa pekerjaan persiapan. Nah, itu Bapak Ibu inputkan atau pilih di aplikasi. Nah, untuk minikom pekerjaan konstruksi ini, Bapak Ibu nanti penyedia akan diwajibkan menawar di seluruh item pekerjaan. Jadi kalau tadi Bapak Ibu buka 3 item pekerjaan, maka penyedia nanti yang mau ikut penawaran akan diwajibkan untuk menawar di ketiga item pekerjaan tadi Bapak Ibu. Jadi nggak bisa tuh penyedia kalau mau nawar cuma di satu pekerjaan, cuma pekerjaan drainasenya saja atau di pekerjaan perkerasannya saja, itu nggak bisa. Sudah dikunci oleh sistem. Penyedia kalau mau ikut penawaran harus menawar di 3 item pekerjaan tadi gitu. Jadi harapannya dengan penyedia wajib nawar di seluruh item pekerjaan, nanti pemenang atau penyedia terpilihnya satu penyedia saja atas item pekerjaan tadi, begitu Bapak Ibu. Kemudian setelah pilih item pekerjaannya, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi volume atau kuantitas per masing-masing item pekerjaan. Kebutuhannya kira-kira berapa tadi ya, berapa meter persegi, meter lari, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu akan menginputkan juga wilayah konstruksi, di mana paket itu akan dilaksanakan. Ini juga hal yang baru ya, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya Bapak Ibu tidak ada menginputkan wilayah lokasi pekerjaannya. Nah, setelah itu Bapak Ibu, proses selanjutnya adalah Bapak Ibu menentukan kualifikasi usaha penyedia yang disyaratkan.
Ya, jadi Bapak Ibu akan menentukan kualifikasi usaha penyedia yang mau disasar ini apa sesuai dengan pemaketan pekerjaan Bapak Ibu. Kalau ternyata nilai paketnya ternyata di bawah 15 miliar, nah di sini Bapak Ibu bisa pilih kualifikasi usaha penyedia yang kecil. Nah, ini mohon maaf sepertinya layar saya hilang. Mohon maaf pada Pak Julian Hardodi, boleh tolong dikeluarkan layarnya? Iya, Pak Julian Hardodi, mohon maaf, boleh tolong di stop share-nya? Baik, terima kasih. Silakan Mbak Esi dilanjut kembali. Mohon maaf. Ya, terima kasih Mbak. Bentar. Yang mana itu? Bilangin aja udah akses saya. Oh iya, nanti lah film. Iya, iya. Mohon izin Bapak Ibu mau nunggu sebentar. Ini seperti ada gangguan teknis. Saya mengalami kendala untuk share screen. Mungkin Mbak Regina ya bisa dibantu share screen. Desi, mohon maaf sudah muncul tampilan share screen-nya. Oh, sudah muncul ya? Ya. Tinggal slide show-nya, Mbak. Ya, baik. Saya izin lanjut, Bapak Ibu. Jadi, tadi terakhir di pemilihan penginputan kualifikasi usaha penyedia ya, pemaketan untuk maksimal 15 miliar gitu sampai dengan 15 miliar. Peruntukannya itu untuk usaha kecil, dalam hal memang tidak ada usaha kecil yang tersedia atau mampu gitu, nanti bisa dipilih yang menengah atau besar. Kemudian untuk paket 15 miliar sampai dengan 50 miliar ini untuk usaha menengah, dan juga paket di atas 50 miliar ini untuk kualifikasi usaha besar. Ini ditentukan di awal ketika Bapak Ibu membuat paket mini kompetisi.
Nah, selain itu, Bapak Ibu menetapkan batas akhir waktu penawaran. Nah, untuk minikom konstruksi ini sedikit berbeda dari minikom lainnya, Bapak Ibu. Jadi, di sini diatur bahwa minimal masa pemasukan penawarannya itulah 3 hari kerja setelah minikom dimulai. Jadi, kalau Bapak Ibu bikin kompetisi hari ini, hari Kamis gitu, maka minimal selesai masa pemasukan penawarannya berarti Jumat, Senin, Selasa, baru bisa Selasa, Bapak Ibu. Gitu. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diwajibkan untuk mengunggah dokumen kompetisi, menetapkan batas akhir serah terima, kemudian penyelesaian pembuatan paket. Nah, dari sisi penyedia, Bapak Ibu, jadi setelah kompetisinya dibuat, tadi penyedia akan memasukkan penawaran gitu. Yang bisa memasukkan penawaran tentunya penyedia yang punya produk tayang di etalase atau kategori subkategori yang dipilih di awal oleh PP atau PPK. Nah, dalam masa pemasukan penawaran, tadi kalau misalnya dibuka dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu, misalnya Bapak Ibu, nah selama masa itu penyedia nanti tetap akan bisa melakukan perubahan informasi terhadap penawarannya mereka gitu. Nah, yang ditawarkan oleh penyedia di sini adalah produk dan juga penawaran harga, Bapak Ibu. Jadi penyedia nanti pilih produk yang mau mereka tawarkan, kemudian mengisi harga, penawaran harga gitu dari masing-masing item pekerjaan. Nah, komponen harga yang ditawarkan untuk pekerjaan konstruksi mini kompetisi konstruksi ini, Bapak Ibu, terdiri dari 3 komponen, yaitu komponen harga item pekerjaan. Komponen harga item pekerjaan ini merupakan harga yang tayang di aplikasi katalog elektronik, Bapak Ibu. Kemudian nanti penyedia juga akan diminta menginput biaya mobilisasi dan penerapan SNKK gitu. Kemudian, nah ini jadi catatan lagi bahwa penyedia yang ikut penawaran wajib menawar di seluruh item pekerjaan. Kalau tidak, maka mereka tidak akan bisa submit penawaran di sistem. Nah, setelah tadi penyedia menawar, kemudian masa pemasukan penawaran berakhir, maka sistem akan menyediakan pemeringkatan kompetisi, Bapak Ibu. Jadi sistem nanti akan memeringkatkan berdasarkan harga gitu, yang mana harga tersebut adalah harga total dari harga item pekerjaan, biaya mobilisasi, dan juga biaya penerapan SNKK. Nah, ketika tadi penyedia merekomendasikan pemeringkatan gitu, Bapak Ibu, nah sistem sebenarnya akan merekomendasikan ranking berdasarkan dari harga terbaik atau harga terendah gitu. Jadi sistem ranking sesuai yang nomor 4 ini, Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena memang yang baru poin 4 ini ya yang bisa dikenali oleh sistem, sedangkan poin 1 pemenuhan SKP, kemudian kesesuaian persyaratan teknis dan evaluasi kewajaran harga, nanti perlu ada proses klarifikasi atau evaluasi di luar sistem gitu. Jadi ketika sistem nanti akan meranking itu penyedia mulai harga terendah dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu silakan nanti sebelum menentukan pemenang, calon pemenang itu melakukan klarifikasi terhadap pemenuhan SKP. Yang pertama pemenuhan SKP, kemudian kesesuaian persyaratan teknis yang ditawarkan itu sesuai tidak dengan yang ditetapkan dalam doktis, dokumen mini kompetisi. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, adalah evaluasi kewajaran harga. Nah, sistem di sini sebenarnya mengenali Bapak Ibu. Jadi mana penawaran harga yang dianggap wajar. Nah, definisi wajar di sini adalah ketika penawarannya lebih dari 80% dari nilai pagu paket pengadaan. Itu sistem akan mengenali memberikan status bahwa harganya wajar. Tapi untuk penawaran harga di bawah 80% nanti sistem akan mengenalinya sebagai harga tidak wajar. Akan ada statusnya ya, harga wajar dan harga tidak wajar begitu. Nah, harga wajar atau tidak wajar ini tidak serta-merta nanti langsung menggugurkan Bapak Ibu. Jadi akan ada proses evaluasinya
terlebih dahulu begitu. Jadi akan ada proses klarifikasi di luar sistem terlebih dahulu untuk menentukan apakah harga ini memang tidak wajar karena apa alasannya. Kalau misalnya alasannya mungkin bisa diterima, ya penyedia itu nanti bisa lanjut ditetapkan sebagai pemenang. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kita akan bahas detail di slide selanjutnya. Nah, untuk pemenuhan sisa kemampuan paket tadi ya, ini dilakukan masih manual Bapak Ibu, jadi memang datanya ini belum terintegrasi ya dengan data SKP yang ada di SPSE begitu, sehingga untuk penentuan apakah si penyedia ini secara SKP masih bisa memenuhi atau tidak, memang kita berdasarkan pada self declare dari penyedia, Bapak Ibu. Jadi penyedia ini nanti akan diminta untuk menyampaikan daftar pekerjaan yang sedang dikerjakan atau surat pernyataan terkait pemenuhan SKP. Ini diuploadkan pada saat mereka mengajukan penawaran, pada saat penyedia melakukan penawaran begitu. Jadi tadi ya prosesnya masih manual dan juga self declare berdasarkan pernyataan dari penyedia. Nah, untuk ke depannya Bapak Ibu, karena sudah pernah dibahas ya, sudah pernah ada topik pembahasan juga untuk mengotomatisasi proses perhitungan SKP ini dengan mengintegrasikan dengan database yang ada di SPSE dengan paket-paket yang ada di katalog. Cuma ini juga masih dalam proses pengembangan fitur Bapak Ibu, gitu yang belum tahu juga kapan pastinya bisa terimplementasi, tapi yang pasti ini sudah jadi concern di kami Bapak Ibu untuk pengembangan fitur berikutnya. Ini untuk SKP, kemudian untuk kesesuaian spesifikasi tadi ini proses pengecekannya di luar sistem ya Bapak Ibu, evaluasinya. Jadi terhadap penawaran spektek dari penyedia nanti bisa diklarifikasi gitu, memang benar sesuai dengan yang disyaratkan atau tidak. Kemudian yang ketiga ini adalah evaluasi kewajaran harga. Jadi untuk nilai harga penawaran di bawah 80% dari nilai pagu paket nanti bisa dilakukan evaluasi begitu dengan cara salah satunya meminta struktur pembentuk harga atau menilai kewajaran harga dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, yang berikut ini adalah harga terbaik, ini rekomendasi dari sistem Bapak Ibu. Jadi untuk harga terbaik sistem nanti akan meranking berdasarkan harga yang terendah begitu. Harganya ini merupakan harga seluruh item pekerjaan setelah masing-masing harga item pekerjaan tersebut dikali dengan volume atau kuantitas masing-masing yang dibutuhkan. Jadi total seluruh item pekerjaan tersebut ditambahkan biaya mobilisasi, ditambah biaya SMKK. Nah, itu mana yang paling rendah itu akan diurutkan menjadi ranking 1. Kurang lebih perlakuan di sistem saat ini seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah verifikasi data kualifikasi Bapak Ibu. Jadi sebenarnya untuk penilaian atau verifikasi status daftar hitam, NIB, NPWP, KSPP, dan akta ini sudah otomatis ya, kita sudah terintegrasi di Sikap dan sudah terintegrasi juga dengan OSS. Nanti tinggal penyedia gitu yang belum punya status verified mengubah datanya. Jadi sumber data yang ada di Sikap itu diganti menjadi sumber datanya OSS. Ketika keempat data ini sudah lengkap gitu ya, dan juga NIB dan akta perubahan terakhir ini sumber datanya dari OSS begitu, maka nanti si penyedia akan dapat label verified vendor gitu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya rata-rata sih sekarang penyedia sudah kami pun sudah memberi surat pemberitahuan ke penyedia begitu untuk mengupdate sumber data yang ada di Sikap gitu. Kurang lebih sekarang sih rata-rata statusnya sudah punya label verified vendor. Nah, tadi ya Bapak Ibu setelah tahapan
perankingan gitu dan pemilihan pemenang. Nah, Bapak Ibu akan diminta untuk menetapkan salah satu penyedia sebagai pemenang kompetisi. Yang mana ketika Bapak Ibu pilih pemenang, nah hasil kompetisi ini akan dipublikasikan di sistem gitu. Jadi para penawar gitu, halayak umum nanti yang punya akses ke katalog bisa melihat gitu mana penyedia yang terpilih atau menang. Nah, kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya saya coba akan sampaikan simulasi ya, simulasi perhitungan di aplikasi katalog. Sebelum nanti masuk ke sesi Mbak Regina ya untuk demo. File Excel saya sudah terlihat ya, Bapak Ibu. Mbak Wirda, untuk file saya sudah tayang atau belum ya? Oh, sudah. Baik, terima kasih. Sudah, Bu, sudah. Terima kasih, Pak. Jadi kurang lebih ini saya tampilkan Bapak Ibu simulasi perhitungan di sistem ya gitu. Kalau nanti Bapak Ibu sudah praktek di aplikasi, Bapak Ibu nggak perlu repot-repot menghitung gitu ya, karena sudah dilakukan otomatis oleh sistem. Tapi ini coba saya sampaikan kurang lebih bagaimana sistem mengkalkulasi atau melakukan proses perankingan gitu. Nah, di layar ini Bapak Ibu kami coba simulasikan untuk paket pekerjaan konstruksi ini sebenarnya contoh saja Bapak Ibu ya. Kami mengambil pekerjaannya perkerasan aspal begitu dengan nilai paket pagu paket senilai 3,7 miliar gitu. Paket ini kompetisi ini diumumkan, kemudian di sini kami coba simulasikan ada 4 penyedia yang menawar Bapak Ibu. Penyedia 1, penyedia 2, 3, dan 4 gitu. Dengan masing-masing kuantitas dan satuan yang mereka tawarkan. Jadi jadi kolom B, C, D ini adalah penawaran dari penyedia Bapak Ibu. Dengan masing-masing harga satuan penawaran yang berada di kolom I. Jadi coba saya kecilkan supaya terlihat. Nah, jadi masing-masing penyedia ini menawarkan ada 5 item pekerjaan dengan masing-masing harga satuan penawaran sebagai berikut, Bapak Ibu. Nah, dari harga penawaran ini nanti sistem akan melakukan perhitungan ya. Jadi harga satuan penawaran ini dikali dengan kuantitas yang ada di kolom D. Ketemunya Bapak Ibu di kolom hasil perhitungannya ada di kolom J. Hasil perhitungannya ada di kolom J, jadi kolom J ini merupakan total dari harga satuan per item pekerjaan dikalikan dengan volumenya, gitu. Untuk total harga penawaran, jadi total item pekerjaan ditambahkan dengan di kolom K, Bapak Ibu, biaya mobilisasi dan juga biaya SMKK. Di sini kami gabungkan dalam satu kolom, Bapak Ibu, untuk biaya mobilisasi dan SMKK, namun nanti prakteknya di sistem pengisiannya terpisah, biaya mobilisasi sendiri, biaya SMKK sendiri, begitu. Nah, untuk total harga paket penawaran paket itu ada di kolom L, Bapak Ibu, ada di sini ya, di total harga. Jadi di sini adalah merupakan total dari kolom J dan ditambah K. Jadi total harga paket ditambah dengan biaya mobilisasi dan SMKK. Ketemu angkanya yang di kolom L ini, Bapak Ibu. Nah, di sini kenapa perankingannya seperti ini? Penyedia 1, penyedia 2, penyedia 3, dan penyedia 4. Karena memang secara total penawaran, penyedia 1 yang
menawar paling murah Bapak Ibu. Jadi di sini terlihat penyedia 1 nawar 2,8 miliar. Kemudian penyedia 2 totalnya 3,09 dan seterusnya. Jadi memang penawaran termurah ada di penyedia 1 begitu. Nah, dari rekomendasi sistem ini Bapak Ibu nanti harapannya sebelum menetapkan pemenang Bapak Ibu lakukan klarifikasi atau evaluasi terlebih dahulu. Yang pertama klarifikasi terhadap SKP. SKP-nya diklarif memenuhi atau tidak. Misalnya konteksnya dalam simulasi ini SKP-nya memenuhi. Di sini kami tulis memenuhi ya. Kemudian kami lakukan terhadap klarifikasi spektek, kesesuaian spesifikasi teknisnya ternyata memenuhi gitu. Spesifikasi yang ditawarkan penyedia sesuai dengan yang disyaratkan. Kami anggap di sini penyedia 1 secara spesifikasi teknis memenuhi. Kemudian yang ketiga untuk evaluasi kewajaran harga, nah di sini sistem akan mengkalkulasi ternyata penawaran harga yang disampaikan penyedia di bawah 80%, 78,14. Jadi sistem di sini akan memberikan status tidak wajar gitu ya untuk penawaran ini. Nah, status tidak wajar ini Bapak Ibu ternyata dia tetap ada di ranking 1 ya. Karena status tidak wajar ini tidak serta-merta menggugurkan. Jadi Bapak Ibu bisa klarifikasi kenapa kok harganya bisa penawarannya di bawah 80%. Alasannya apa? Kalau memang alasannya mungkin bisa diterima, ya Bapak Ibu bisa tetapkan penyedia 1 ini sebagai pemenang. Tapi dalam hal misal ternyata harga alasan di bawah 80% itu tidak bisa diterima, tidak wajar, nah Bapak Ibu bisa beralih ke penyedia berikutnya. Jadi kita akan beralih ke penyedia 2. Di sini hal yang sama kita lakukan, kita cek SKP-nya memenuhi, spekteknya ternyata tidak memenuhi gitu. Nah, kita langsung skip, kita langsung beralih ke penyedia 3. Penyedia 3 ini di harga 3,1 sekian miliar. Dari penyedia 3 ini pun kita coba lakukan klarifikasi gitu dari SKP memenuhi, kemudian spektek memenuhi, secara harga juga wajar. Nah, maka dari sistem Bapak Ibu atau dari PPK nanti bisa menetapkan penyedia ketiga ini sebagai pemenang yang akan dipilih untuk dilanjut ke tahap proses e-purchasing gitu. Karena ini sudah penyedia 3 ini sudah memenuhi kriteria Bapak Ibu, nah penyedia 4 ini nggak perlu diklarifikasi lagi karena harganya lebih mahal daripada penyedia 3 begitu. Kurang lebih ini simulasi di atas kertas Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu praktek di sistem tidak perlu menghitung ini ya, karena nanti sudah dikalkulasi oleh sistem. Nah kurang lebih ini materi yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Berikutnya mungkin ya Mbak Wirdas izin lanjut langsung ke Mbak Regina aja ya untuk demo di aplikasi. Baik, silakan Mbak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Silakan Mbak Regina dilanjut. Baik, terima kasih Mbak Esi. Izin melanjutkan ke BIMTEK ya Bapak Ibu. Izin apakah sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke. Di sini saya menggunakan website latihan e-katalog ya Bapak Ibu. Sebelumnya saya login di akun latihan sebagai PPK ya Bapak Ibu. Nah, untuk membuat paket kompetisi, pertama hal yang kita lakukan itu adalah memilih menu kompetisi.
Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada yang mencoba ya untuk membuat paket kompetisi. Nah, pada awalnya kompetisi itu hanya ada kompetisi produk dan spesifikasi, dan sekarang sudah muncul kompetisi konstruksi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya klik kompetisi konstruksi. Nah, ini tahapannya sama ya seperti Minikom lainnya, yaitu memilih RUP terlebih dahulu. Nah, ini saya pilih sebagai contoh ya Bapak Ibu, mungkin nanti akan ada sedikit tidak nyambung dengan paketnya. Nah, pertama seperti tahapan yang tadi dijelaskan Mbak Esi, kita membuat judul kompetisi. Nah, di sini saya membuat ya. Ini biar tidak tertukar dengan paketan yang lainnya. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu ya untuk judul kompetisinya. Nah, kemudian kita mengisi nilai pagu paket. Nah, nilai pagu paket itu bisa lebih kecil daripada pagu anggaran, namun tidak bisa melebihi pagu anggaran. Dan nilai pagu paket ini nanti akan menentukan filterisasi dari kualifikasi usaha penyedianya. Nah, ini saya di sini membuat 15M ya. Jadi kualifikasinya usaha kecil. Nah, apabila Bapak Ibu mengisi 20M, maka dia langsung terpilih hanya usaha menengah, usaha besar. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menceklis salah satu mana yang paling sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Nah, kalau saya klik kalau di SE di atas 50M ya, itu sudah masuk klasifikasi usaha besar, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya, namun kalau melebihi pagu nanti tidak bisa ya Bapak Ibu, ini saya hanya sebagai contoh, tadi memperlihatkan filterisasinya. Di sini saya, karena pakai akun latihan, jadi saya menceklis semuanya ya Bapak Ibu, tapi apabila nanti di production-nya, Bapak Ibu harus memilih salah satu dari kualifikasi usaha si penyedia ya, mana yang sesuai dengan pagu paket Bapak Ibu. Nah, di sini saya memakai etalase produk yang sudah tersedia di akun latihan, yaitu pekerjaan preservasi jalan di bidang-bidang marga. Nah, di sini kita ketikkan wilayah konstruksinya Bapak Ibu. Kemudian ini tadi yang dijelaskan juga di dalam SE, jadi kalau untuk wilayah konstruksi kita bisa memilih beberapa item pekerjaan. Sebagai contoh saya memilih kategori 1, gorong-gorong ya. Nah, di sini bisa dijelaskan ya, misalkan pekerjaannya lebih detail, misalkan gorong-gorong kotak beton ini, Bapak Ibu bisa menjelaskan lagi item pekerjaannya apa saja gitu ya. Nah, ini saya hanya sebagai contoh, nanti apabila ada tambahan item pekerjaan, Bapak Ibu bisa menambahkan itemnya lagi gitu ya. Nah, ini saya membuat contoh. Nah, dan satuan ini sesuai satuan yang sudah disetting pada etalase ya Bapak Ibu. Satuan unit pengukurannya. Nah, kemudian kita juga bisa menambah kategori, di mana pada Minkom spesifikasi atau produk sebelumnya itu tidak bisa lintas kategori atau subkategori, hanya bisa satu kategori. Nah, kalau untuk Minkom konstruksi kita bisa memilih beberapa kategori. Nah, di sini sebagai contoh, saya membuat 2 kategori ya Bapak Ibu ya. Kemudian, nah seperti yang tadi dijelaskan di SE itu batas akhir waktu penawaran itu harus 3 hari dari mulanya mini kompetisi.
Jadi dari sampai dengan hari minimal itu pada biar aman saya bikin di 4 Juni, kemudian batas akhir serah terimanya dimisalkan 7 Juni ya, 10 Juni. Oke, kemudian dokumen kompetisi itu adalah tadi ada ya Bapak Ibu poin-poinnya, ada dokumen persyaratan-persyaratan lainnya yang bisa Bapak Ibu tambahkan di dokumen kompetisi. Nah, dokumen lainnya itu bisa ditambahkan Bapak Ibu apabila diperlukan, apabila dokumen yang tidak termuat di dalam dokumen kompetisi bisa ditambahkan di dokumen lainnya. Apabila misalkan filenya tidak cukup bisa ditambahkan ke dokumen lainnya. Seperti itu. Nah, ini sudah lengkap nih pengisian pembuatan data paketannya. Jadi sekali lagi saya ingatkan untuk kualifikasi usaha dipilih salah satu ya. Ini hanya sebagai contoh Bapak Ibu. Kategori sudah saya pilih 2. Kemudian saya klik simpan. Nah, sebenarnya alat pengiriman ini sama dengan alat wilayah konstruksi tadi ya Bapak Ibu, tapi namun di sistem ini belum langsung ketarik ya, seperti itu. Jadi kita isikan ulang saja. Kemudian sama seperti tahapan sebelumnya mengisi informasi PPK atau PP. Ini paketan yang tadi saya buat ya Bapak Ibu ya. Sudah muncul nih paketannya ya. Berarti kita lihat nih sekarang statusnya itu masa penawaran konstruksi. Jadi kita menunggu penawaran dari penyedia ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau kita lihat kalau mau mencek apakah sudah ada yang menawar, nah di sini belum ada nih jumlah penawarannya. Nah, kita kembali. Saya di sini login sebagai penyedia untuk melakukan penawaran ya, Bapak Ibu. Nah, untuk penyedia sama memilih menunya di menu kompetisi. Nah, ini tadi paketan yang saya buat ya Bapak Ibu ya. Kemudian si penyedia bisa melihat dulu informasi paketnya secara detail, kemudian sumber dananya, baru si penyedia itu bisa melakukan penawaran kompetisi. Jadi penyedia yang dapat terundang dalam kompetisi itu adalah penyedia yang menayangkan produk pada kategori tersebut gitu ya, kategori yang sudah dipilih oleh PPK. Jadi kalau misalkan tadi ada 2 kategori ya Bapak Ibu, misalkan si penyedia itu hanya menayangkan di satu kategori, dia akan tetap terundang, tapi ketika dia memilih produknya, dia tidak karena dia tidak tayang, tidak ada pilihan ini Bapak Ibu, jadi pilihannya kosong. Oleh karena itu dia tidak bisa menawarkan. Jadi dia hanya terundang, tapi dia tidak bisa melakukan penawaran, seperti itu. Jadi penyedia harus menayangkan produk tersebut pada 2 kategori yang sudah dipilih PPK. Dan dan penyedia itu juga bisa menambahkan atau menayangkan produk selama batas penawaran itu belum berakhir. Jadi misalkan saya buat sebagai PPK buat pada saat ini, apabila hari ini si penyedia itu belum menayangkan produk, maka penyedia itu bisa langsung menayangkan produk asalkan tidak melebihi batas waktu penawaran ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di tampilan penyedia seperti ini ya Bapak Ibu, ada judul seperti yang tadi kita buat ya, PPK buat ya, dia bisa melihat nilai pagu paketnya, dan dia di sini hanya memilih produk ya yang sudah dia tayangkan sesuai dengan request PPK. Nah, tadi seperti juga yang dijelaskan oleh Mbak Esi, penyedia itu juga menayangkan, mencantumkan biaya mobilisasi ya Bapak Ibu ya. Jadi biaya mobilisasi ini memang tidak masuk dalam harga tayang karena baru bisa diperkirakan oleh penyedia apabila
sudah mengetahui lokasi tersebut gitu ya. Jadi ditayangkan setelah ketika dia membuat penawaran, namun biaya mobilisasi dan SMKK ini bersifat total ya, total dari seluruh paketan itu ya. Jadi dia masukinnya langsung total dari pekerjaan gitu ya. Nah, dan dokumen SKP penyedia harus upload ya, wajib gitu ya. Dan dokumen SKP ini memang belum bisa dicek langsung atau terintegrasi langsung, jadi masih upload manual oleh si penyedia. Nah, dokumen lainnya ini nanti penyedia isi apabila ada persyaratan dari dokumen kompetisi yang dibuat oleh si PPK tadi, ada syarat dokumen kompetisi, nah penyedia bisa menguploadnya di dokumen lainnya gitu ya. Nah, di sini penyedia sudah menawarkan, namun dia belum mengajukan produknya. Jadi dia masih harus mengklik lagi pengajuan produk. Nah, di sini adalah total dari untuk mengetahui total berapa sih yang diajukan kan dikali dari volume yang sudah ditentukan oleh si PPK gitu ya. Jadi totalnya 13,7 ya. Nah, namun untuk melihat totalnya memang di dalam aplikasi ini masih di dalam pengembangan ya, jadi total dari 2 paket ini belum terlihat ya Bapak Ibu. Jadi masih yang muncul itu baru biaya mobilisasi, SMKK, sama nilai pagu paket. Kemudian klik proses. Nah, statusnya berubah yang tadinya draft jadi baru diajukan. Jadi kalau seandainya tadi penyedia hanya sampai di penawaran, itu tidak masuk ke si PPK gitu ya. Dia harus mengajukan terlebih dahulu, tadi pilih yang produk tadi, baru dia bisa penawarannya diterima oleh PPK. Dan si penyedia itu pun juga bisa mengedit produk selama dia batasnya belum berakhir ya. Di sini sudah ada warning ya, batas akhir waktunya. Kemudian kembali. Ya, jadi kemudian saya login lagi ya Bapak Ibu sebagai penyedia lain. Karena kalau hanya ada satu penawar maka yang terjadi adalah negosiasi ya. Maka ini saya buat minimal ada 2 penyedia yang melakukan penawaran kompetisi ya Bapak Ibu. Ini memilih paket yang sama ya. Dengan cara yang sama yaitu melakukan penawaran kompetisi. Nah, ya ini memilih produk yang sudah ditayangkan. Kemudian, jadi kalau misalkan ada penyedia nanya dia tidak mendapatkan penawaran, maka harus diingatkan penyedia itu harus menayangkan di seluruh kategori yang dipilih oleh PPK. Kemudian pilih produk kompetisi untuk mengajukan ya, kemudian pilih proses. Nah, di sini statusnya sudah diajukan ya. Jadi seharusnya pengajuan penawaran ini sudah masuk ke akunnya PPK. Ya, kemudian kita kembali ke menu kompetisi. Nah, di sini kita lihat penawaran kompetisi. Nah, di sini sudah ada 2 jumlah penawar ya. Seperti yang tadi saya input penawarannya. Nah, karena ini akun latihan, agar bisa berlanjut ke proses selanjutnya, saya selesaikan masa penawaran. Namun kalau di dalam production nanti tidak bisa menyelesaikan masa, tidak bisa mempercepat masa pemasukan penawaran ya Bapak Ibu. Jadi sesuai yang Bapak Ibu telah tetapkan di awal. Ya, berarti status sekarang
berubah menjadi proses publikasi kompetisi konstruksi ya. Nah, di sini kita lihat dulu papan peringkat kompetisinya. Nah, di sini terlihat yang seperti yang tadi dijelaskan, yang menjadi peringkat 1 adalah yang harga terbaik ya Bapak Ibu. Namun untuk memilih pemenang kita juga harus tadi seperti tadi penjelasannya melihat dari SKP-nya, kesesuaian spesifikasi dan lain-lain ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada status di sini adalah status evaluasi kewajaran harga yang tadi dijelaskan ya. Jadi apabila nanti penawarnya itu kurang dari presentase kurang dari 80%, maka dia nanti statusnya di sini warningnya tidak wajar. Namun dia belum tentu gagal ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tetap bisa melakukan evaluasi kewajaran harga gitu ya. Walaupun di sini statusnya tidak wajar. Apabila dia setelah dilakukan evaluasi namun dianggap masuk akal atau bisa lolos, maka dia bisa ditentukan sebagai pemenang gitu ya. Nah, di sini kita bisa melihat peringkatnya, kemudian kita melakukan publikasi kompetisi ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita klik aksi, kita pilih pemenang. Nah, karena di sini semisalnya saya sudah menentukan ya berdasarkan evaluasi yang tadi dan berdasarkan harga terbaik, saya memilih PT Selaras ini, maka kita melakukan justifikasi. Kemudian saya klik simpan. Kemudian setelah itu saya generate paket. Nah, ini sudah berhasil paket di generate. Kita lihat. Nah, di sini proses statusnya menjadi e-purchasing. Berarti proses mini kompetisi itu sudah selesai. Kita lanjutkan ke proses purchasing ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini terlihat statusnya memproses paket dari paket yang tadi kita buat, paket kompetisi yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita lanjut dengan memulai proses paket. Nah, di sini apabila PPK sudah mencek data yang sesuai ya, informasi utama, kita lihat juga dokumen lain-lainnya. Di sini statusnya bisa kita lihat ada di PPK, maka di sini PPK harus melakukan persetujuan paket. Kita klik setuju. Nah, sekarang apabila kita lihat di statusnya sekarang ada di posisi paket, ada di penyedia ya Bapak Ibu ya. Nah, saya login lagi sebagai penyedia. Nah, sekarang penyedia berarti melihatnya di menu paket baru. Nah, di sini terlihat statusnya itu adalah persetujuan penyedia ya Bapak Ibu. Nah, saya di sini klik paketnya. Nah, kemudian saya menetapkan distributor dulu. Kalau sebagai penyedia, dia harus menetapkan distributor terlebih dahulu. Kemudian melakukan proses persetujuan penyedia. Nah, sekarang berlanjut ke proses kontrak ya Bapak Ibu ya. Nah, proses kontrak ini kita harus kembali lagi ke akun si PPK karena posisi paket ada di PPK ya Bapak Ibu.
Nah, ini saya login sebagai PPK, saya ke menu paket baru. Kemudian ya, saya klik daftar kontrak, kemudian tambah kontrak yang mungkin Bapak Ibu juga sudah pada tahu ya apabila sudah melakukan proses e-purchasing. Jadi ini lanjutannya ke proses e-purchasing biasa ya Bapak Ibu. Nah, untuk template surat pesanan ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan PPK ya. Jadi apabila ada yang ingin ditambahkan atau Mohon maaf Mbak Regina, sepertinya termute. dari tadi termute ya Mbak? Barusan Mbak, Tampilannya? tampilannya juga hilang. Oh oke, sebentar. Ya, izin sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke. Nah, kemudian tadi setelah membuat kontrak ya, tadi udah diunduh ya, kemudian kita unggah file yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak ya, PPK dan penyedia ya. Kemudian kita klik simpan. Nah, setelah itu ini sudah ada warn, file berhasil diunggah, kemudian kita bisa lakukan kirim kontrak. Nah, jadi apabila ada tambahan dokumen kontrak di luar dari kontrak yang sudah tertulis, masih bisa ditambahkan di bagian sini ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik kembali. Nah, sekarang statusnya itu adalah pengiriman dari distributor ya. Jadi saya login sebagai si distributor atau penyedia itu sendiri. Ya, kemudian jadi saya sebagai penyedia apabila pekerjaannya sudah selesai semua dilakukan, maka saya melakukan invoice pengiriman ya. Ini saya hanya sebagai contoh. Kemudian klik. Nah, produk ini harus dipilih terlebih dahulu agar PPK bisa melakukan penerimaan gitu ya.
Nah, di sini ceritanya si penyedia sudah melakukan pekerjaan seluruhnya. Jadi dia mencentang semua pekerjaan tersebut dan statusnya paket telah dikirim. Kemudian saya login sebagai PPK lagi untuk melakukan penerimaan. Nah, kalau di PPK itu berarti memilih di tab penerimaan, tambah penerimaan. Nah, ini di sini dokumen BAST-nya berarti ya. Tanggal dokumen. Nah, di sini PPK juga harus mencentang gitu ya, agar bisa ke proses selanjutnya. Nah, PPK juga harus mengklik selesaikan proses pengiriman ya Bapak Ibu ya, untuk dapat menyelesaikan proses paket. Nah, di sini tinggal PPK melakukan penyelesaian paket, maka paket tersebut dapat statusnya berubah menjadi selesai. Nah, di sini sudah terlihat ya Bapak Ibu, status paketnya sudah selesai. Jadi dari proses mini kompetisi konstruksi sampai dengan e-purchasing sudah selesai dilakukan oleh si PPK. Seperti itu Bapak Ibu untuk bimbingan teknis terkait minkom konstruksi. Baik, terima kasih kepada Mbak Esi dan Mbak Regina atas paparannya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya dipersilakan untuk raise hand kepada Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Anton Susilo dipersilakan untuk bertanya. Sebentar. Halo Mbak, selamat siang. Assalamualaikum. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak? Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya ya Pak. Saya Anton dari Kabupaten Purwakarta. Sebenarnya saya sudah tahu tentang mini kompetisi pekerjaan konstruksi ini beberapa waktu yang lalu. Memang ada beberapa peningkatan ya dari mini kompetisi yang produk dan juga spesifikasi teknis, spesifikasi ya. Nah, dan tadi juga sudah dijelaskan ada beberapa banyak hal yang upgrade ya. Jadi dalam satu pekerjaan penuh itu sudah bisa dimini kompetisikan. Enggak, jadi kemungkinan untuk dapat beberapa penyedia sebagai pemenang itu sudah teratasi lah. Karena kemungkinan besar itu kan membingungkan kalau misalnya dalam satu pekerjaan ada berapa pemenang. Kemudian tadi juga banyak yang bertanya juga Mbak itu terkait apakah sudah ada dokumen kompetisi. Kalau di Purwakarta memang sudah mulai jalan Mbak dari awal tahun ini untuk pekerjaan jalan dan juga irigasi sumber daya air. Nah itu sebenarnya kendalanya memang seperti itu, seperti yang sudah banyak disampaikan bahwa kemungkinan banyak pemenang itu besar. Jadi alternatifnya kemarin dipilih pekerjaan utama saja yang dikompetisikan, sisanya dinegosiasikan. Nah itu yang kami sampaikan dulu. Terus yang kedua Mbak, kalau kita membuat di dalam Doktis itu terdapat persyaratan teknis, untuk nguploadnya itu penyedia jadi sediakan fiturnya ya Mbak. Kalau boleh saran itu mungkin di dalam mini kompetisi
ini juga ada fitur untuk upload dokumen teknisnya, Pak. Kalau misalnya di-upload di produknya, itu produknya kan banyak, sekian banyak gitu ya, Pak. Kalau misalnya dalam satu pekerjaan ada beberapa item pekerjaan, apakah di setiap produk itu harus di-upload dokumen teknisnya? Kalau menurut kami sih kurang efektif dan efisien. Tapi kalau misalnya itu dalam kompetisinya disediakan fitur untuk upload dokumen seperti layaknya ke PPK waktu membuat mini kompetisi kan bisa upload berapa dokumen, Mbak. Nah, kalau di penyedia sih yang banyak dikeluhkan ke kami itu bahwa untuk upload dokumen kompetisinya apakah harus upload di setiap produknya. Nah, pertanyaan seperti itu, karena emang nggak ada fasilitasnya, saya bilang ya iya, seperti itu caranya. Tapi kalau misalnya disediakan fiturnya itu lebih bagus sih, Mbak. Terus kemudian, Mbak, pertanyaannya, kalau di mini kompetisi yang spesifikasi yang terundang itu adalah penyedia yang sudah melakukan upload produk, yang punya produk di etalase tersebut, di kategori tersebut, dan juga di subkategori tersebut. Nah, kalau di sini apakah cukup punya satu produk di salah satu kategori, jadi dia akan terundang mendapatkan undangan mini kompetisi. Nah, seperti itu, Mbak. Mungkin itu aja, Mbak, pertanyaan dari saya, Mbak. Salam dari Purwakarta. Baik, terima kasih Bapak. Silakan kepada Mbak Esi atau Mbak Regina dapat menjawab pertanyaan ini. Tes. Esi. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Anton dari Purwakarta. Terima kasih sharingnya tadi ya, sudah pernah praktek pengadaan konstruksi lewat katalog begitu. Nah, terkait Doktis, Pak, dokumen mini kompetisi ini kami juga sebenarnya sedang on progress ya, menyiapkan model dokumennya, MDP-nya gitu. Yang memang secara target sih dalam jangka waktu dekat ini bisa terbit, Pak. Saat ini sedang dalam proses penyusunan. Tadi mohon ditunggu saja, Pak. Harapannya sih nggak lama lagi bisa terbit ya untuk MDP dokumen mini kompetisi. Kemudian yang kedua, apakah penyedia bisa upload dokumen lainnya? Ya, kalau di sebelumnya ya Pak ya, di Minicom spesifikasi dan juga produk memang tidak ada ruang bagi penyedia untuk mengupload. Tapi kalau di Minicom yang saat ini Pak, khususnya Minicom pekerjaan konstruksi itu sudah ada field khusus bagi penyedia untuk mengupload dokumen gitu ya. Kalau ada misalnya dokumen pendukung yang ingin diupload itu sudah tersedia kolomnya. Nanti mungkin Mbak Regina bisa bantu menunjukkan atau menjelaskan begitu. Kemudian yang ketiga, penyedia yang terundang sebenarnya terundang itu minimal tayang di salah satu kategori atau subkategori begitu. Tapi memang setelah terundang, kalau memang tadi dibuka misalnya 3 item pekerjaan, si penyedia cuma tayang di satu kategori atau subkategori, dia terundang Pak, tapi tidak bisa mengajukan penawaran gitu, karena si penyedia tidak punya lengkap ya, tayang di 3 kategori yang disyaratkan. Mungkin itu dari saya Pak Anton. Mbak Regina silakan, kalau ada yang mau ditunjukkan. Ya Pak, ini saya perlihatkan ya Pak. Jadi ini saya login sebagai penyedia ya. Jadi nanti penyedia itu bisa mengupload dokumennya di bagian dokumen lainnya, nanti di bagian pada saat dia mau menawarkan paket gitu ya Pak. Maaf, ini loading sebentar ya.
Biasanya, jemput kalau saya tadi Pak, jemput anak. Ya, kedengaran nggak? Izin Pak, sepertinya ada masalah di sistemnya. Jadi ketika penyedia di halaman awal dia mau melakukan penawaran, jadi nanti ada di bagian paling bawah tuh Pak, ada kan dia mandatory untuk mengupload dokumen SKP gitu ya. Baru setelah itu ada pilihan dokumen lainnya, nah dia bisa mengupload di bagian situ Pak untuk permintaan dari Doktis. Nah kemudian tadi seperti contoh yang saya perlihatkan, jadi si penyedia itu kalau dia memang produknya tidak tayang, ketika dia mengklik, jadi kan pada saat di halaman penawarannya si penyedia itu ada nama kategori, terus jumlahnya juga sudah terkunci, terus unit pengukurannya juga sudah terkunci. Jadi penyedia hanya memilih produknya dia yang sudah tayang. Jadi kalau dia tidak bisa memilih produknya, berarti produk dia memang statusnya tidak tayang gitu. Namun tidak menutup kemungkinan si penyedia untuk menayangkan produk apabila dia mau memang menawarkan paket tersebut selama batas penawaran itu belum berakhir, seperti itu. Terima kasih, Pak. Mungkin itu dari kami, Mbak Irda. Baik, terima kasih Mbak Esi dan Mbak Regina atas jawabannya. Selanjutnya, kepada Bapak Abu Bakar dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya mohon maaf Mbak Regina boleh di stop sharing screen-nya. Terima kasih. Baik Bapak Abu Bakar. Oke, selanjutnya kepada Bapak atau Ibu Dwi dipersilakan untuk bertanya. Ya, terima kasih. Mohon izin, suara saya terdengar? Terdengar Ibu, dipersilakan. Ya, baik Mbak, mohon izin tanya terkait ini, justifikasi ya. Jadi justifikasi pada saat penetapan pemenang, itu kalau tadi saya lihat simulasinya, prakteknya, itu justifikasi itu hanya bisa di-input pada pemenang, seperti itu. Nah, ini bagaimana dengan kalau tadi kan simulasinya itu kebetulan yang menang itu adalah yang terendah ya. Padahal tidak selalu bahwa pemenangnya itu adalah urutan yang pertama, yang terendah seperti itu. Bisa jadi calon pemenangnya itu adalah urutan kedua atau ketiga. Nah, ini kalau misalnya justifikasinya itu hanya terhadap calon, misalnya ini yang pemenangnya itu adalah urutan kedua. Yang nomor satu itu tidak lulus gitu ya, dinyatakan tidak lulus. Tapi kalau tadi saya lihat dari simulasinya itu tidak bisa menginput yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Gimana? Halo? Ya, baik. Apa ada pertanyaan lain, Bu? Apa sudah cukup? Ya, yang kedua mungkin ini usulan aja terkait MDP ya. Jadi MDP itu mungkin terkait dengan tata cara kewajaran harga bisa lebih didetailkan seperti MDP-nya tender. Karena kalau di SE-nya sendiri perhitungan apa tata cara kewajaran harga itu masih belum jelas seperti itu. Ini usulan aja sih kalau ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dwi. Silakan kepada Mbak Regina dan Mbak Esi untuk menjawab pertanyaannya.
Baik, terima kasih Bu Dwi. Jadi tadi di contoh saya itu memang saya memilih pemenangnya itu yang harga terbaik ya, Bu. Jadi pengisian justifikasinya itu di si pemenang ya gitu ya. Tapi seingat saya kemarin saat saya pernah mencoba pemilihannya itu bukan di peringkat pertama, itu dua-duanya wajib diisi justifikasinya. Jadi baik si peringkat pertama ataupun peringkat yang kedua itu harus diisi justifikasinya. Namun memang dalam sistem itu tidak bisa mengupload dokumen justifikasi ya Bu ya. Hanya diketik seperti itu, dituliskan di dalam kolom tersebut. Seperti itu Bu. Iya, enggak apa-apa. Jadi artinya yang tidak memenuhi syarat itu bisa mengetahui gitu. Iya Dia betul. bisa mengetahui hasil evaluasinya itu seperti apa, dia tidak memenuhi syaratnya itu di bagian yang mana. Karena kalau tadi saya lihat simulasinya, kelihatannya justifikasinya itu hanya terhadap yang pemenang gitu. Nah ini kan kalau misalnya kita tidak bisa menginput hasil evaluasi terhadap yang bukan pemenang, ini kan nanti menjadi tanda tanya ya kalau yang menang itu bukan terendah ya. Kalau yang menang terendah memang nggak ada masalah gitu, yang nggak yang di bawahnya itu tidak, karena memang kalah harga lah istilahnya ya. Tapi kalau misalnya pemenangnya itu urutan kedua atau ketiga, kan yang nomor 1 atau 2 harus tahu gitu kan. Tidak memenuhinya di apa gitu. Ya udah kalau itu bisa ya input Iya justifikasi. bisa Ibu. Oke, baik, siap. Makasih. Ya, makasih Bu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Safrudin, dipersilakan untuk bertanya. Bapak, Bapak Syafrudin? Oh, baik. Dengan Bapak Muhammad Romiansyah, dipersilakan untuk bertanya. Halo, selamat sore. Selamat sore. Iya, mohon izin. Iya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romiansyah dari Kementerian Perhubungan KPLP. Mohon izin bertanya Bu, ini kan saya masih baru dalam pengadaan barang dan jasa. Nah, ini saya mau menanyakan dan juga ada titipan pertanyaan juga dari beberapa teman saya. Apakah mini kompetisi ini dapat digunakan untuk pekerjaan pemilihan operator kapal perintis sama pemilihan penyedia docking atau perawatan kapal? Itu saja Bu pertanyaan saya. Oh ini ya Pak, apakah Minikom bisa digunakan untuk pemilihan operator gitu ya, pesawat perintis, atau tadi apakah satu lagi? Sama yang kedua, apakah mini kompetisi ini dapat digunakan untuk pekerjaan pemilihan penyedia docking atau perawatan kapal? Itu saja Bu pertanyaannya. Menanggapi Pak Romi, kalau yang operator pesawat perintis ini seperti jasa lainnya ya Pak ya? Kalau saya terdengar? Sudah. Pak Romi izin, apakah suara saya terdengar Ya. Pak? Terdengar, Ya, Pak. Bu, terdengar. Untuk yang pertama ini kan apakah bisa digunakan untuk pemilihan operator pesawat jasa pesawat perintis gitu ya. Nah, untuk operator Kapal. ini kan kapal perintis begitu ya. Ini kan kurang lebih seperti pemilihan jasa lainnya ya, Pak ya. Operatornya begitu. Nah, kemudian yang kedua ini pekerjaan pemilihan jasa operatornya ya, Pak Romi. Bu, ini perawatan kapal, docking. Perawatan kapal ya. Ya. Nah, sejauh ini Pak, untuk tadi ya, untuk pemilihan operator memang
sepertinya sih sudah ada beberapa tayang di katalog ya, jasa operator, jasa tenaga kerja, ini termasuk lingkup ke jasa lainnya. Itu nanti bisa Pak digunakan. Pilihannya jika Bapak menggunakan katalog ya, e-purchasing, pilihannya ada negosiasi atau mini kompetisi. Nanti silakan disesuaikan gitu mana metode yang kira-kira cocok. Kalaupun mini kompetisi nanti mungkin mengarahnya lebih ke mini kompetisi spesifikasi Pak Romi. Gitu Pak. Nah kalau mini kompetisi spesifikasi ini kan memang secara fitur lebih sudah ada ya dari sebelumnya begitu. Secara user guide kalau Bapak mau lihat-lihat dulu prosesnya seperti apa itu sudah tersedia di aplikasi. Video tutorialnya pun ada Pak, kalau nggak salah tadi ada di-share di kolom chat juga Pak, gitu. Begitu mungkin Pak Romi. Baik Bu, terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada satu pertanyaan terakhir kepada Bapak atau Ibu Faiz, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya Faiz dari KPBJ Kota Cirebon. Izin bertanya Bu, terkait hal teknis. Yang pertama, apa yang terjadi jika paket yang statusnya sudah e-purchasing ketika dibatalkan secara tidak sengaja atau terjadi keadaan kahar yang kita harus membatalkan penyedia, apakah kita harus melakukan kompetisi lagi ataukah bisa mengambil dari penyedia yang sudah ada di kompetisi sebelumnya? Yang kedua, dari draft surat kan masih untuk barang ya Bu, kalau salah. Apakah sudah ada draft SP yang baku untuk pekerjaan konstruksi via mini kompetisi ini? Mungkin 2 pertanyaan itu aja Bu, terima kasih. Boleh langsung dijawab Mbak Desi, dipersilakan. Iya izin Pak, untuk proses Minkom, jadi apabila dalam prosesnya sudah sampai e-purchasing dan ingin dibatalkan ya Pak, nah itu tadi kan ada pilihan batal kompetisi ya Pak, namun kalau untuk Bapak ingin melanjutkannya, Bapak harus membuat paket dari awal lagi Pak, dan memilih dan menunggu penawaran lagi. Jadi apabila sudah batal, itu sudah tidak bisa dilanjutkan lagi ya Pak, proses kompetisi atau purchasing-nya seperti itu. Begitu juga halnya dengan Minkom lainnya ataupun e-purchasing lainnya seperti itu Pak. Baik, untuk selanjutnya bisa ditambahkan Mbak Esi. Iya, izin Pak Faiz menambahkan sedikit Pak. Tadi yang disampaikan Mbak Regina ya, jadi ketika paket itu sudah batal di aplikasi memang tidak ada menu lagi ya untuk mengembalikan paket dari sisi layar pengguna begitu Pak. Tapi tadi misalnya konteksnya, case-nya nggak sengaja kepencet batal gitu ya Pak ya. Terus mau dikembalikan lagi, nah mungkin. Nah ini kan sudah tidak bisa lagi dikembalikan dari menu pengguna ya. Saya pun nggak bisa. Nah mungkin nanti bisa coba Pak dibuatkan tiket gitu. Saya kurang tahu juga nanti dari tergantung alasannya juga Pak. Begitu kan ya alasan pembatalannya apa. Mungkin nanti dicoba saja membuat tiket di LPSE support. Jadi nanti akan ditindaklanjuti oleh dari tim teknis terkait apakah bisa dibantu untuk mengembalikan atau tidak. Ini untuk tadi ya case-nya memang tidak sengaja membatalkan, bukan memang diniatkan untuk membatalkan. Kemudian yang kedua terkait draft surat pesanan untuk sementara memang masih tersedia seperti yang sebelumnya Pak, untuk konteksnya lebih ke barang ya dan pengadaan yang sederhana begitu. Tapi ini sudah jadi PR buat kami Pak, selain MDP tadi kami juga akan menyiapkan gitu draft surat pesanan mungkin yang lebih sesuai gitu ya untuk pekerjaan jasa dan juga untuk yang konstruksi. Begitu kondisinya saat ini Pak Faiz. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya Bu. Baik, sama-sama Pak.
Baik, terima kasih, Mas. Boleh, mohon maaf Mbak Esi, boleh ditambah satu pertanyaan lagi ya? Ya, silakan Mbak Winda. Kepada Bapak Abu Bakar dipersilakan. Halo, Iya, Bapak. bisa dengar suara saya? Halo. Ya, Bapak, silakan Pak. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kami PPK di Bapeda ya, dengan perencanaan, dan memang belum pernah melakukan secara konstruksi ini. Tapi kalau dilihat tadi, contoh kasus tadi kan pengadaan setidaknya barang yang sudah pre-case ya, sudah jadi. Itu terkait kan terpasang dia terus. Itu pertanyaan kami, apakah memang tidak ada masa pemeliharaannya gitu terkait pekerjaan itu, karena penyedia kan langsung terpasang pekerjaan itu. Mungkin seperti apa jaminan penyedia bahwa nanti pekerjaan itu sudah sekian lama maksudnya pemeliharaannya itu seperti apa? Itu aja mungkin pertanyaan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung izin menanggapi ya pertanyaan dari Pak Abu Bakar, Bapeda. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Tadi memang sempat saya sampaikan juga, Pak, khususnya yang mini kompetisi konstruksi ya, tepatnya di bagian dokumen mini kompetisi, dokumen kompetisi atau doktis gitu, memang di situ boleh ditambahkan syarat-syarat, Pak, selain spesifikasi teknis, biaya tadi ya, rencana perkiraan biaya, dan juga syarat-syarat terkait apabila dibutuhkan uang muka, kemudian jaminan-jaminan gitu dalam hal memang ini pekerjaan konstruksi yang mungkin proses pekerjaannya lama gitu sehingga butuh jaminan dari sisi pelaksanaan, masa pemeliharaan, itu boleh dimuat di dalam dokumen kompetisi, Pak. Memang saat ini sifatnya hanya termuat di doktis, Pak. Jadi untuk proses diupload di sistem gitu. Sedangkan untuk proses-proses mungkin nanti pencairan dan lain-lainnya itu masih di luar sistem, Pak Abu Bakar. Gitu, Pak. Jadi silakan nanti kalau ada kebutuhan menambahkan jaminan ya monggo saja ditambahkan pada saat penyusunan doktis tadi, Pak. Berarti proses pencairannya sesuai nanti di luar sistem berita acaranya ya? Iya, betul, Pak. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak Abu Bakar. Baik, terima kasih kepada Mbak Esi dan Mbak Regina atas paparan dan sesi diskusinya terkait BIMTEK Mini Kompetisi Konstruksi. Harapannya dapat menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada pentas siang hari ini. Mohon maaf atas beberapa kendala teknis yang terjadi selama kegiatan pentas pada siang hari ini. Ya, mohon maaf juga untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Kami ingatkan untuk kegiatan pentas ini rutin diselenggarakan setiap hari Kamis pukul 13.00. Bapak Ibu dapat mendaftarkan diri melalui sertifikasi pbj.lkpp.go.id dan dapat mengisi daftar hadir yang disediakan pada kolom chat. Untuk materi termasuk rekaman kegiatan pentas yang hari ini akan kami upload di folder materi pada tautan yang sama dengan daftar hadir di kolom. Sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Ibu. Mohon izin untuk menutup kegiatan pentas pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Winda, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama.